Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Perkenalkan, nama saya Amelia Dutlini dari kelas 3B Akuntansi Manajerial. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai kecurangan atau fraud. Nah, sebelum kita masuk terlebih dalam, alangkah baiknya kita mengetahui apa sih itu kecurangan atau fraud. Nah, kecurangan dalam bahasa Inggris disebut fraud, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut fraude. Nah, kecurangan merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kebenaran yang dibuat dengan sengaja, dengan tujuan untuk memperoleh sesuatu yang bukan merupakan hak pelaku. Nah, selanjutnya ada pun unsur-unsur kecurangan. Yang pertama, harus terdapat penyajian yang keliru. Yang kedua, dari suatu masa lampau atau sekarang. Ketiga, faktanya material. Keempat, dilakukan secara sengaja atau tanpa perhitungan. Yang kelima, dengan maksud untuk menyebabkan suatu pihak bereaksi. Yang keenam, pihak yang terluka harus bereaksi terhadap kekeliruan penyajian. Yang ketujuh, mengakibatkan kerugian. Nah, apa sih penyebab terjadinya kecurangan? Nah, dalam PSA 70 SA 316 terdapat 3 kondisi yang menyebabkan kecurangan. Yang pertama, insentif atau tekanan. Yang kedua, adanya kesempatan. Yang ketiga, sikap atau rasionalisasi. Nah, selanjutnya, siapa sih yang melakukan kecurangan? Nah, kadangkala pelaku kecurangan adalah orang yang dalam keadaan biasa dianggap tidak mungkin melakukan kecurangan. Nah, yang kedua, dalam perusahaan makin tinggi posisi pelaku kecurangan, makin besar pula kerugian diakibatkan. Yang ketiga, beberapa jenis orang yang telah melakukan kecurangan adalah presiden direktur, wakil presiden direktur, pejabat bagian pinjaman, kasir, akuntan, analisis sistem, pemeriksa, dan operator komputer. Selanjutnya, apa sih bentuk-bentuk kecurangan? Seperti apa sih? Nah, yang pertama, kecurangan yang merugikan perusahaan. Contohnya penggelapan uang kas dengan cara menunda pencatatan penerimaan kas. Yang kedua, kecurangan yang menguntungkan perusahaan. Contohnya seperti apa sih? Pencatatan penjualan, laba, dan aset yang lebih besar. Itu adalah kecurangan yang menguntungkan perusahaan. Nah, yang ketiga, pencurian aktiva atau kekayaan selain daripada uang tunai. Maybe seperti perlengkapan atau peralatan kantor. Nah, yang keempat, pencurian uang dengan jalan melakukan pengeluaran tidak sah atau menggunakan nota palsu. Next, selanjutnya definisi manajemen fraud. Apa sih itu manajemen fraud? Manajemen fraud merupakan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan menengah ke atas, atau lebih dikenal dengan sebutan white collar crime, di mana tujuannya adalah untuk mencuri uang yang besar dari jumlah yang kecil, dan modus operasinya dengan menggunakan teknologi dan komunikasi. Apa sih alasan melatar belakangi manajemen fraud? Yang pertama, manajer yang tidak kompeten mungkin mampu menipu untuk mempertahankan diri. Kedua, kinerja mungkin mendistorsi untuk menjamin bonus yang lebih besar. Contohnya seperti memanipulasi angka untuk mendapatkan bonus. Yang ketiga, kebutuhan untuk berhasil dapat mengakibatkan manajer melakukan penipuan. Yang keempat, orang yang mengawasi baik aset maupun catatannya adalah posisi sempurna untuk memalsukan catatan. Nah, apa sih gejala dari manajemen fraud? Yang pertama, keterlambatan laporan yang konsisten. Maybe masih dalam perubahan untuk mendapatkan keuntungan atau melakukan kecurangan. Yang kedua, manajer yang secara reguler mengerjakan tanggung jawab bawahannya. Ada nggak sih manajer yang melakukan pekerjaan bawahannya? Yang ketiga, pembayaran kepada pemasok didukung bukti kopi daripada bukti asli. Kan bisa saja
dengan bukti kopi itu dipalsukan. Itulah gejala manajemen fraud. Selanjutnya saya akan membahas mengenai definisi employee fraud. Apa sih itu employee fraud? Jadi employee fraud merupakan kecurangan karyawan yang biasanya melibatkan karyawan bawahan dan melibatkan perpindahan aset dari pemberi kerja. Nah, adapun contoh kecurangan karyawan, yang pertama, pencurian dalam bentuk kas atau uang dan barang. Yang kedua, menaikkan pembayaran perusahaan untuk menutupi item yang dipesan untuk penggunaan pribadi karyawan. Selanjutnya, adapun gejala atau sinyal kecurangan karyawan, yang pertama, laba yang dilaporkan tidak meningkat sesuai dengan harapan. Jadi itu labanya cuman seperti jalan di tempat, nggak ada peningkatan. Yang kedua, peningkatan jumlah biaya operasi yang tidak dapat dijelaskan. Maksudnya tuh biaya operasinya semakin meningkat, tapi karyawan tersebut tidak dapat menjelaskan apa sih biaya operasi, apa aja sih yang meningkat. Yang ketiga, laporan tanpa nama dari transaksi yang diragukan atau dipertanyakan. Jadi tuh karyawan bisa saja memalsukan transaksi, tapi transaksi untuk dimasukkan laporan tanpa nama. Jadi itu bisa saja disebut untuk memalsukan data. Selanjutnya kita akan membahas komputer fraud. Nah, apa sih itu komputer fraud? Jadi kecurangan dapat juga terjadi pada perusahaan yang menggunakan sistem komputerisasi. Jadi bukan hanya manual aja, jadi bisa juga melalui komputer. Nah, ada beberapa cara untuk melakukan kecurangan. Yang pertama, menyalahgunakan komputer atau mencuri sumber daya komputer. Kedua, memanipulasi data masukan atau dengan sengaja memasukkan data yang tidak benar. Yang ketiga, penyadap data yang dikirimkan lewat sistem komunikasi. Selanjutnya ada jenis-jenis kecurangan dalam lingkungan akuntansi. Yang pertama itu kecurangan korporasi, di mana kecurangan korporasi merupakan kecurangan yang dilakukan untuk atau terhadap suatu perusahaan. Yang kedua, kecurangan pelaporan keuangan. Merupakan penyajian laporan yang merusak integritas informasi keuangan dan dapat mempengaruhi berbagai korban seperti pemilik, kreditur, auditor, dan bahkan kompetitor. Contohnya seperti memanipulasi, memalsukan atau mengubah catatan atau dokumen. Dan selanjutnya ada pun tanda-tanda kecurangan, di mana tanda-tanda untuk melakukan kecurangan itu pertama, pencatatan yang sengaja dirumitkan. Yang kedua, terdapat banyak koreksi dalam pembukuan seperti banyaknya tip X, banyaknya coretan. Yang ketiga, pembatasan yang diberikan bagi auditor oleh karyawan. Keempat, tidak ada pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas. Jadi, siapa saja yang bisa melakukan tugas tersebut. Yang kelima, supervisi yang meningkat. Dan selanjutnya ada pun pencegahan kecurangan. Yang pertama, penyederhanaan struktur organisasi. Yang kedua, supervisi dan pengawasan yang cukup. Yang ketiga, tersedianya catatan atau dokumen yang memadai. Yang keempat, pelaksanaan audit secara independen. Dan yang kelima, evaluasi dari kewajaran transaksi hubungan istimewa. Nah, dan yang terakhir yaitu teori Ghosn, yang mana G itu greed atau keserakahan. Yang kedua O, opportunity, yaitu kesempatan. Yang ketiga N, yaitu need atau kebutuhan. Dan yang terakhir E atau exposure, yaitu pengungkapan. Nah, jadi itulah tadi ringkasan materi dari topik 2 mengenai kecurangan atau fraud.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.